البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-haditsus samin wa samanun ba'da sab'imi'ah, 788. Wa an Abdullah bin Busr radhiyallahu an, bagusnya radhiyallahu anhuma karena beliau sahabat anak sahabat, sama-sama apa? Sahabat, dan dua-duanya adalah dari kalangan Ansar. Namun dua-duanya wafatnya adalah di Syam. Dan Abdullah bin Busr al-Aslami ini yang diusap kepalanya oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi menyatakan istaqorna, sebagaimana di Sahih Musnadnya Imam Al-Wati'i, engkau akan hidup 100 tahun. Memang ternyata apa? Beliau hidup sampai 100 tahun. Dan beliau adalah sahabat yang paling akhir wafat di Syam. Ada yang mengatakan di Hims. Nah, masalah Hims pun Syam juga. Kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu lahal gharra. Dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki qas'ah. Qas'ah adalah semacam pinggan yang besar, mungkin semacam talam, yang dipanggil dengan al-gharra. Yahmiluha arba'atu rijal, dipikul oleh 4 orang lelaki. Memang untuk apa? Makan orang banyak. Falamma adhau, yaitu tradisi Nabi dan para sahabat di masjid, tatkala mereka masuk di waktu duha, setelah sholat subuh, berzikir dan semacam itu, sajadud duha, mereka melaksanakan sholat duha. Wasajadud duha, dan mereka sholat duha. Utiya bitil kal qas'ah, Nabi didatangi dengan tilam tersebut, piring yang besar itu, yakni wa qad surida fiha, yaitu dalam keadaan sudah dibuatkan sarit di dalam tilamnya tadi itu. Talam, kenapa tilam pula? Gimana makan di tilam? Kaca, iya talam, salah. Jazakallahu khairan. Wa faltafu 'alaiha, maka mereka berkerumun di sekeliling talam tadi. Falamma kasuru jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka menjadi banyak orang-orang yang berkerumun itu, maka Nabi pun berlutut. Faqala a'rabi, maka ada seorang badui yang bertanya, ma hadhil jilsah, cara duduk macam apa ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'alani abdan karima, sesungguhnya Allah menjadikan saya ini sebagai hamba yang karim. Karim maksudnya di sini adalah yang tawadhu dan dermawan. Walam yaj'alni jabbaran anida, dan Allah tidak menjadikan saya sebagai orang yang angkuh dan sombong, anidan, yaitu yang membangkang setelah memiliki ilmu. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada jamaah tadi, kulu min hawalaiha, makanlah oleh kalian dari sekelilingnya, wada'u dzirwataha, dan tinggalkan puncaknya, yaitu ujung tengah itu, yubarak fiha, niscaya akan diberkahi makanan ini di situ, di dalam qas'ah tadi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Dirwataha a'laha, bagian atasnya, bagian yang tertingginya itu, bikasridzal wa dhammiha, boleh dzurwataha, tak masalah. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr ini sahih. Ya, tadi anak periksa rawinya satu persatu, memang sahih. Adapun Syekh Muqbil, beliau merajihkan apa ini hasan. Memang ada khilaf tentang apa guru dari guru dari siapa? Dari Imam Abu Dawud, namanya adalah Amr Al-Himsi. Tetapi sudah disikohkan oleh Imam Ahmad, juga disikohkan oleh Yahya bin Ma'in. Walaupun Imam Bukhari
hanya meriwayatkan di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, tapi tak masalah. Bukan berarti yang di Adabul Mufrad berarti tidak sikoh, yang tidak di Sahih Bukhari berarti tidak sikoh, bukan begitu. Tapi lihat kualitinya memang. Yang lain sudah mensikohkan dan tidak ada kritikan kecuali dari Ibnu Hibban. Nah, ini tak masalah yang seperti itu. Tuh, ya. Ibnu Hibban mengatakan kalau yang meriwayatkan darinya adalah sikot maka boleh diterima, kalau tidak maka tidak boleh diterima. Sementara yang meriwayatkan dari Amr al-Himsi ini siapa? Abu Dawud, tak masalah. Baik. Intinya adalah yang betul hadisnya sahih seperti yang disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr dan juga disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihus Sunan. Tapi tak masalah, Syekh Mukbil menghasankan, intinya ini boleh jadi hujjah, selesai. Baik, di sini Imam An-Nawawi mendatangkan hadis ini untuk mengambil faedah di bagian akhirnya. Namun kita ambil faedahnya secara berurutan insyaallah. Bahwasanya Abdullah bin Busar Al-Aslami radhiyallahu anhuma, beliau bercerita Nabi SAW memiliki qas'ah. Qas'ah sebagaimana dijelaskan oleh Syamsul Haq Azim Abadi di dalam Syarah Sunan Abi Dawud, itu Aunul Ma'bud. Ini adalah apa? Yaitu sahfatun kabirah atau azimah, yaitu tilam, talam, salah lagi. Yaitu apa? Memang pinggan yang besar, piring besar, boleh untuk sejumlah orang. Yuqalu lahal gharra, dipanggil gharra. Kata para pensyarah, kalau tak salah juga Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad, cuma sudah lama lupa kalau yang Ibnul Qayyim, ini menunjukkan barang-barang boleh diberi nama. Itu tak masalah. Kendaraan diberi nama, mungkin yang punya kapal terbang kasih nama apa, terserah. Demikian pula yang punya kendaraan-kendaraan itu, hewan, Nabi memberikan nama, pedang diberi nama, cambuk diberi nama, ini boleh, tidak masalah. Sebagian orang yang punya rumah lebih dari satu mungkin memberikan nama, villa ini dikasih nama apa, villa yang sana diberi nama apa. Seperti juga apa, sahabat, misalkan siapa, Abu Thalhah memberikan nama kebunnya Bayruha, ini boleh. Tujuannya adalah untuk membedakan antara barang yang ini dengan barang yang itu. Nanti kalau menyuruh anaknya, mudah, ambilkan cawan. Nanti anaknya tanya, cawan apa? Kalau sudah ada namanya, itu mudah. Oh, itu cawan apa? Tergantung, dikasih nama sesuai dengan warnanya atau dari mana dia membeli. Intinya boleh barang-barang itu diberi nama, tidak masalah. Nah, ini Nabi memberikan nama, pinggan pun diberi nama, pinggan besar, yaitu apa? Al-Gharra. Gharra ini boleh jadi maknanya adalah yang terkemuka, yang terdepan. Atau gharra artinya adalah yang bercahaya, boleh jadi. Yahmiluha arba'ah, dipikul oleh 4 orang. Wallahu alam bahannya dari apa sampai 4 orang yang membawa. Allah lebih tahu. Tidak disebutkan di dalam syarah yang ana baca. Wallahu alam. Entah mungkin apakah dari batu atau dari tanah liat atau apa. Untuk berhati-hati perlu 4 orang. Iya. Falamma adhau dakhalu fi duha, mereka masuk di waktu duha. Dikatakan adhau karena matahari sudah bersinar cerah dan mulai agak panas, walaupun tidak sepanas jam 10 tentunya. Tapi dikatakan adha itu adalah sudah mulai ada rasa panas. Sajadu ad-duha, mereka sujud di waktu duha. Jadi duha di sini bukan maf'ul bih ya. Mereka sujud pada waktu duha, bukan tentunya. Tapi duha di sini adalah sebagai, yaitu mansub karena apa? Dia sebagai dzaraf zaman. Fit duha. Sajadu ini adalah di dalam pembahasan balaghah, ini adalah dzikrul ba'd urida bihil kul, menyebutkan sebagian amalan namun yang diinginkan adalah keseluruhan, yaitu sholat. Bukan hanya sujud, tapi keseluruhan sholat tentunya. Dan ini biasa menyebutkan secara ringkas dari sebagian bagiannya itu, sebagian dari jenis ibadah itu. Tatkala mereka wasajatu duha, dan mereka sudah melaksanakan sholat duha, boleh 2 rakaat, bagusnya adalah 4 rakaat, akan dijamin mendapatkan rezeki
sholat duha di awal waktu 4 rakaat. Baik. Walaupun terbaiknya sebagaimana di dalam hadis Zaid bin Arqam adalah tatkala hina tarmadul fisal, yaitu tatkala anak unta atau anak lembu itu mulai kepanasan. Kata Imam Ibnu Utsaimin, yaitu kurang lebih jam 10 kata beliau. Yang terbaik itu. Tetapi hadis yang lain menunjukkan yang dijamin mendapatkan rezeki hari itu adalah di awal-awal. Awal-awal itu diperkirakan bila dikatakan oleh Syekh Utsaimin kurang lebih adalah 10 menit setelah matahari terbit. Tapi menuntut ilmu juga ini ada jaminan rezeki. Jadi kita usahakan masing-masing mendapatkan bagian ibadah. Qal utiya bitil kal qas'ah. Dan di sini ada isyarat bahwasanya mereka suka untuk tatkala selesai sholat duha mereka itu berdiam di tempat ibadah mereka sehingga masuk waktu duha untuk kemudian melaksanakan sholat duha. Sebagaimana yang untuk wanita seperti yang di dalam hadis siapa itu Juwairiyah kah? Ana terlupakan. Yang mana beliau memilih untuk tetap duduk di tempat ibadahnya sampai masuk waktu duha menjalankan ibadah. Bukan berarti wajib, ya memang tidak wajib. Kalau ada keperluan lakukan yang lain-lain. Apakah berarti tidak boleh pindah dari tempat itu? Masalah boleh-boleh. Terjadi khilaf, maksudnya tempat di musola dia ini tempat duduk dan tempat sholat dia, ataukah yang penting jangan keluar bangunan. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan seluruh masjid yang dia sholat di situ itu dikatakan tempat sholat dia. Yang penting tidak sampai keluar tanpa udhur. Demikian pula kalau wanita sholat di biliknya, bukan berarti dia hanya tempat sajadah dia itu, boleh pergi ke beberapa meter dan tidak sampai keluar bangunan, karena memang tempat sholat dia waktu itu di situ. Jadi tidak dibatasi hanya ukuran semeter kali 2 meter bukan demikian. Dan ini mustahab, tidak sampai wajib. Maka didatangkan kepada Nabi qas'ah tadi, yaitu talam tadi itu. Yakni, ini adalah tafsir dari sebagian rawi. Mungkin beliau mendapatkan dari riwayat-riwayat yang lain. Wa qad surida fiha, dalam keadaan telah dibuat sarit. Sarit ini adalah adonan yang ada kuahnya, di dalamnya ada gandum dan ada daging. Jadi daging campur gandum. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, ini jenis makanan yang terbaik di masa itu. Karena gabungan dari Sayyidul Ghidha dan Sayyidul Ta'am. Pemimpin makanan asasi adalah gandum, sementara pemimpin makanan yang bergizi adalah daging. Dan ini menunjukkan boleh orang itu bernikmat-nikmat, tidak selalu dengan kurma saja, boleh dengan yang lain-lain yang mendatangkan kekuatan badan, kesehatan badan dan sebagainya. Ini makanan yang terbaik di masa itu, boleh. Bukan berarti sebagai bentuk zuhud adalah hanya makan kacang yang keras dengan minyak samen, tidak demikian. Tidak seperti yang cara zuhud bid'ah yang dilakukan oleh sebagian sufiyah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis. Boleh memakan yang lebih baik dari itu, yang penting tidak takalluf, tidak memberat-beratkan diri. Oh ini saya mau sarapan di Eiffel, nanti makan siangnya kemana ya tak tahu, mungkin ke negara lain. Tak perlu itu memberat-beratkan diri walaupun duit ada. Tapi apa yang Allah Ta'ala mudahkan. Gizi. Kalau di bahasa Arab itu yang mencukupi keperluan badan, mungkin ya zat-zat yang mineral, vitaminat sama protein, itu gizi, ghidha. Yang selain makanan asasi. Kalau makanan asasi biasanya masalah vitamin B itu aja ya biasanya. Baik. Falamma kasuru, tatkala mereka banyak, yaitu mulai banyak yang mengerumuni talam tadi, bukan hanya 4 orang tapi banyak. Jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berlutut. Dijelaskan oleh para ulama yang namanya berlutut itu adalah yaitu memang lututnya menempel di orang duduk di atas lutut dia.
betisnya itu memang menempel ke tanah, ma'ruf. Seperti kalau kita duduk iftirash, pola-pola macam itu. Berarti ini menunjukkan sebelum itu Nabi duduknya bukan demikian. Mungkin apa? Duduk bersila. Tatkala orangnya banyak, maka mimbabil muwasah, yaitu berlapang-lapang untuk orang lain, maka beliau duduknya berlutut agar tempatnya jadi lapang untuk orang lain. Ya, macam itu. Seperti pola-pola iftirash. Seperti yang dilakukan oleh sebagian ikhwah British waktu di Damat, siapa itu dulu, Junaid. Nah, dia duduk gitu walaupun ya jelas lantainya kotor berdebu kan, di lantai tempat makan itu satu to'am, tapi melaksanakan sunnah Nabi ini apabila orangnya banyak. Jelas kalau di Yaman kan 10-10 itu ya, kalau yang bujang-bujang itu. Jelas kalau semuanya duduk bersila tak muat, maka mereka mungkin dengan cara duduk itu atau duduk yang ma'ruf, yang salah satu lututnya itu ditegakkan, boleh, tidak masalah. Intinya berlapang-lapang dengan orang lain, tidak mempersempit saudaranya. Cara duduk seperti ini adalah bukan duduk seorang yang hebat. Makanya si Badui ini merasa heran. Ini soal boleh jadi adalah istingkari, yaitu merasa aneh kenapa Nabi sebagai pemimpin Madinah, bahkan pemimpin umat, tapi Badui mungkin lihat ini pemimpin, kenapa duduknya malah seperti itu, seperti seorang hamba di hadapan raja dan sebagainya. Mahadhil jilsah. Taib. Jilsah ini kembalinya kepada hay'ah, yaitu keadaan. Kalau jalsah ini masdar, sebagian mengatakan masdar jalsah yaitu duduk. Tetapi jilsah ini caranya, cara duduk. Cara duduk seperti apa ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada pengingkaran, Nabi memberikan penjelasan, bukan hanya diam saja agar Badui paham. Oh, yang benar begini, oh alasannya begini. Taib. Jangan malah dibiarkan dia bingung dan cari jawaban sendiri. Yang ditanya menjawab, oh ini keadaannya begini, kenapa saya memilih duduk begini. Maka Nabi menjawab, innallaha ja'alani abdan karimah, sesungguhnya Allah menjadikan saya sebagai hamba yang dermawan. Di sini menunjukkan bahwasanya karakter-karakter yang baik sebagaimana karakter yang buruk itu adalah takdir dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Makanya kita boleh lihat itu anak yang sejak kecil nampak karakternya dia pemberani atau penakut, atau dia mungkin dermawan atau kedekut, yaitu bakhil. Ada juga yang sejak kecil nampak dia itu cerdas, ada yang akalnya agak slow, agak istilahnya lambat dalam berpikir. Ini semuanya adalah takdir Allah. Ini yang dikatakan yaitu tabi'ah, yaitu karakter sejak kecil. Namun boleh anak itu dilatih dengan tatobuk, berusaha untuk membentuk karakter yang kedua, dilatih walaupun dia penakut, tapi dilatih oleh orang tuanya atau oleh cikgunya menjadi pemberani sedikit demi sedikit. Dia takut sih? Oh, takut ketinggian. Nah, coba dilatih mungkin naik batu bata 10 cm, nanti lama-lama terbiasa, tak ada bahaya. Nah, coba naik jadi 20 cm, lama-lama mungkin malah dia sudah naik ke gunung, misalkan. Semuanya boleh dilatih itu. Ada orang yang kalau masuk ke lift langsung berpeluh, tak mampu apa-apa, tapi dilatih sedikit demi sedikit ternyata mampu juga naik ke Burj Khalifah barangkali kan. Burj Khalifah itu yang di mana itu? Di Dubai loh pokoknya. Intinya adalah perlatihan. Ada yang dia itu kedekut, yaitu bakhil, tapi dilatih sedikit demi sedikit, diberi bimbingan, diberi hiburan, ternyata boleh jadi orang yang dermawan. Ini yang dikatakan tatobuk, berlatih membentuk karakter kedua. Intinya semuanya adalah takdir Allah. Ada yang polanya sejak lahir demikian, ada yang Allah menjadikan takdir itu memang jelas ada hubungan sebab akibat. Tatkala berusaha maka dia ditakdirkan untuk menjadi pola yang berikutnya. Semuanya tidak lepas dari takdir Allah. Tayyib, innallaha ja'alani abdan, hamba sahaya, bukan raja yang suka memaksa, yang sombong dan sebagainya. Memang Nabi tetap beliau adalah hamba. Allah Ta'ala mengatakan, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada, ini adalah in nafiyah, buktinya datang istisna setelah itu. Tidak ada siapapun yang di langit dan di bumi kecuali dia akan datang. Ati ini adalah
sebagai apa itu? Isim fa'il. Polanya adalah pola jumlah ismiyah, yaitu sebagai kepastian. Litaukid, polanya kepastian, benar-benar dia akan tahqiq kepastian, datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba, walaupun dia adalah Isa bin Maryam, walaupun dia adalah Muhammad, walaupun dia Ibrahim. Semua nabi dan rasul, apalagi yang bukan nabi dan rasul, bahkan juga para malaikat, para jin, semuanya datang sebagai hamba. Tidak ada yang datang sebagai yaitu apa yang menyelisihi ubudiyah nanti di hari kiamat. Kariman dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir tatkala mensyarah hadis ini, yaitu yang mutawadhi'an jawadan sakhiyan, yaitu dia tawadhu dan sekaligus sakhi, yaitu dermawan. Ini makna karom. Makna karom yang pertama adalah kembali ke makna azim, yaitu agung, orang yang agung, karim, orang yang agung. Tapi yang diinginkan adalah makna kedua, karim artinya sakhi wa jawad, dermawan di sini. Bukan karena apa? Oh ini saya raja maka kalian cari pinggan yang lain. Tak, semuanya sila ke sini. Tempatnya macam tak muat, maka Nabi memilih untuk duduk yang tidak memakan tempat yang banyak. Ini termasuk apa? Karom, kedermawanan. Walam yaj'alni jabbaran anida, dan Allah tidak menjadikan saya sebagai, ini menunjukkan karakter yang buruk juga takdir Allah, dan semua takdir pasti ada sebabnya. Jabbaran dijelaskan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, yaitu mustakbiran, orang yang menyombongkan diri. Mutamarridan, yaitu suka membangkang. Anidan yang nanti berikut. Atiyan yaitu sangat durhaka. Itu masih jabbaron. Jadi jabbar itu memiliki 3 makna di situ. Yang pertama adalah mustakbiron, yaitu sangat menyombongkan diri. Mustakbir ini lebih parah daripada mutakabir. Kemudian apa? Mutamarridan, suka membangkang. Yang ketiga atiyan, yaitu sangat durhaka. Kemudian anidan itu adalah yaitu asian ba'dal ilim, durhaka setelah tahu kebenaran, itu anid. Makanya di dalam pembahasan mustalahul hadis, inad itu artinya adalah ada mutta'ah ba'dal ma'rifah, tidak mau taat setelah tahu kebenaran, ini anid. Misalkan apa? Dia meriwayatkan hadis, dikatakan Anda keliru, ternyata dia tidak mau rujuk. Riwayat yang betul begini, dia tak mau rujuk, maka dia dibuang karena dikatakan sebagai mu'anid, sebagai pembangkang setelah tahu kebenaran. Sebagaimana difatwakan oleh Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, demikian pula Ahmad bin Sholeh Al-Misri, demikian pula Imam Ahmad, orang yang tidak mau rujuk dari periwayatan setelah diberitahu kekeliruannya, maka dia dibuang, riwayatnya batal. Karena apa? Menunjukkan orang ini sombong, dan dia boleh jadi dengan kesombongannya dia akan dusta atas nama Rasul. Setelah tahu ini bukan kalam Rasul, tetap dia meriwayatkan itu, tidak mau rujuk, maka dia dibuang. Nah, demikian pula di dalam masalah fikih dan masalah-masalah lain, kalau sudah tegak hujjah dan dia tidak mau rujuk, maka potensinya adalah dia akan berbicara atas nama Allah dan Rasulnya dengan apa yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka yang seperti ini dibuang, tak layak untuk menyampaikan agama Allah. Ini merusak orang, merusak murid, merusak masyarakat. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu min hawalaiha. Inilah sebenarnya inti hadis yang diinginkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Makanlah dari sekelilingnya. Sekeliling apa itu? Yaitu yang disebutkan di awal hadis, yaitu qas'ah, sebagaimana dijelaskan oleh Syamsul Haq Azim Abadi, hawalail qas'ah, makanlah dari sekeliling, yaitu apa? Maksudnya di sekeliling talam tadi, bukan maksudnya yang namanya sekeliling berarti yang di luar, tapi maksudnya adalah yaitu yang di tepi-tepi qas'ah, tapi masih di dalam tentunya, nasika atau sarit tadi dan sebagainya itu. Wada'u dzirwataha, dan tinggalkan bagian puncaknya. Dari sini kita mendapatkan 2 gambaran. Kalau hadis yang pertama kemarin, hadis Ibnu Abbas, itu bagian tengah yang ditinggalkan, yaitu jangan mulai makan dari situ. Sedangkan hadis Abdullah bin Busr
tidak bicara tengah, tapi apa? Bicara bagian atasnya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah kalau di dalam Syarah Riyadhus Shalihin tidak panjang beliau menjelaskan, justru yang lebih panjang adalah di dalam Syarah Bulughul Maram beliau, Fathul Jalali wal Ikram, Syarah Bulughul Maram, menjelaskan jauh lebih panjang dan bagus sekali. Imam Ibnu Utsaimin tatkala membahas ini, maksudnya adalah biasanya bagian yang paling tinggi memang bagian tengah biasanya kan ya. Rata-rata begitu. Maka hadis ini intinya sama dengan hadis sebelumnya. Bagian atas maksudnya adalah bagian tengah itu sendiri. Itu kharaja makhrajal ghalib, biasanya yang paling tengah memang itu yang paling tinggi. Baik. Bukan berarti nanti yang tengah tidak boleh dimakan. Beliau mengatakan tatkala Nabi menjadikan alasan ditinggalkannya bagian tengah atau bagian paling puncak itu karena ada berkah, seakan-akan alasan ini justru bertentangan dengan tujuan kita makan. Bukankah tujuan kita makan adalah mencari berkah? Kenapa bagian tengah malah ditinggalkan? Mestinya, berkahnya di situ, kita makan yang situ, kan ini masuk akal seperti itu. Tapi bukan demikian yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa? Permulaan berkah memang turunnya di situ. Sepanjang kita makan, maka berkah akan turun terus menerus di situ. Makanya kalau kita langsung memakan bagian tengah, bagian puncaknya itu, kalau puncaknya habis berarti berkah akan berhenti. Sementara bagian yang lain-lain masih ada dalam keadaan jangan-jangan tidak ada berkahnya. Maka mestinya apa? Makan bagian tepi-tepinya agar berkah senantiasa turun. Bukan berarti berkah hanya berhenti di tengah, tetapi dijelaskan oleh para pensyarah yang lain.